Bismillah, izin melanjutkan. Perangkat penyimpanan internal dalam komputer juga disebut sebagai penyimpanan sekunder. Perangkat penyimpanan sekunder ini tidak bisa langsung diakses oleh prosesor, sehingga komputer biasanya menggunakan channel input-outputnya untuk mengakses penyimpanan sekunder dan mentransfer data yang diinginkan melalui bus ke penyimpanan primer atau RAM. Nah, data penyimpanan sekunder ini bersifat volatil atau juga berarti datanya tidak akan hilang ketika perangkat penyimpanan ini kehilangan arus listrik. Nah, ada 3 ya yang termasuk penyimpanan internal, yaitu hard disk, SSD, dan SSHD. Nah, hard disk ini merupakan media penyimpanan elektromekanis yang bekerja dengan menggunakan penyimpanan berbentuk magnet yang disimpan di dalam sebuah piringan yang dinamakan platter. Nah, platter ini dilapisi dengan material magnet. Lapisan ini juga biasanya diakses dengan magnet yang biasanya digunakan untuk membaca dan menulis data pada piringan platter. Nah, data di dalam hard disk diakses dengan cara random access, yang berarti bahwa setiap blok data dapat disimpan atau diambil dengan acak dan tidak hanya secara berurutan. Nah, untuk SSD itu singkatan dari solid state trap yang umumnya disingkat dengan SSD. Nah, SSD ini tidak menggunakan piringan magnetis seperti hard disk konvensional. Nah, SSD ini umumnya menggunakan interface elektronik yang kompatibel dengan input-output tradisional seperti hard disk. Nah, lalu ada SSHD. Ini adalah teknologi hybrid yang dihasilkan dari perpaduan antara SSD dengan hard disk. Nah, teknologi ini menggunakan dua teknologi tersebut dalam satu perangkat yang ada. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kecepatan teknologi hard disk yang sudah ada dan memiliki kapasitas penyimpanan yang tinggi. Nah, cara kerja dari SSHD ini adalah data akan disimpan dalam unit SSD terlebih dahulu sehingga buffer untuk kemudian ditransfer ke sektor hard disk yang ada di dalam perangkat SSHD. Nah, hal ini menyebabkan secara tidak langsung penggunaan oleh user terasa lebih cepat. Nah, lalu ada penyimpanan internalnya, yaitu ada optical disk, compact disk atau CD, digital video disk atau DVD, hard disk eksternal, lalu ada USB, flash disk, dan juga ada memory card. Nah, untuk optical disk ini dalam dunia komputer dan teknologi perekaman digital, sebuah optical disk mewakili istilah untuk perangkat penyimpanan yang berbentuk seperti cakram. Nah, optical disk ini memiliki beberapa generasi yang dimulai dari CD, kemudian berlanjut ke DVD. Nah, selanjutnya generasi yang terakhir dinamakan dengan Blu-ray. Lalu ada compact disk. Nah, compact disk ini perangkat penyimpanan yang umumnya disingkat dengan CD. Nah, yang berbentuk bulat. Ini merupakan salah satu teknologi optik pertama yang digunakan untuk menyimpan data di dalam bentuk digital. Nah, teknologi CD ini dapat menyimpan data hingga 700 MB. Lalu yang ketiga ada digital video disk atau DVD. Nah, tujuan awal diciptakannya format DVD ini hanya digunakan untuk menyimpan data video saja. Nah, hal ini karena teknologi video membutuhkan penyimpanan yang lebih besar daripada teknologi yang sudah ada. Lalu ada hard disk internal. Nah, hard disk eksternal. Nah, hard disk eksternal ini merupakan salah satu bagian dari penyimpanan eksternal karena hard disk jenis ini dapat dipasang dan dicabut sewaktu-waktu tanpa mempengaruhi kinerja sistem. Nah, teknologi yang digunakan sama persis dengan hard disk internal, namun perbedaannya hanya terletak pada interface yang digunakan oleh hard disk ini. Nah, lalu ada USB flash disk. Nah, USB flash disk drive
atau juga sering kita kenal ya sebagai thumbnail drive, merupakan teknologi penyimpanan berbentuk sebuah stick atau flash disk. Nah, flash disk ini di dalamnya memiliki flash memory yang biasanya terhubung dengan interface USB. Nah, yang terakhir yaitu ada memory card. Nah, memory card ini atau dengan nama lain flash card ya, yang ukurannya lebih kecil, merupakan media penyimpanan yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan informasi dalam bentuk digital. Nah, lalu ada teknologi penyimpanan awan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, kita dapat menyimpan data melalui online. Nah, teknik menyimpan ini biasanya disebut dengan teknologi penyimpanan awan. Nah, dengan teknologi ini kita bisa mengakses data di mana saja dan kapan saja. Tentunya dengan catatan selama kita memiliki koneksi internet. Nah, contoh dari penyimpanan awan ini adalah Google Drive dan Dropbox. Nah, Google Drive ini merupakan teknologi penyimpanan file dengan layanan sinkronisasi yang dikembangkan oleh perusahaan Google. Nah, Google Drive ini mungkin memungkinkan pengguna untuk menyimpan file pada server yang dimiliki oleh Google. Nah, pengguna juga dapat mensinkronisasi seluruh file pada semua perangkat pengguna serta berbagi file. Nah, lalu ada Dropbox. Dropbox juga hampir sama dengan Google Drive. Dropbox ini merupakan salah satu layanan penyimpanan file yang mulai dikenal pada tahun 2007. Dropbox ini memberikan fasilitas gratis yaitu 2 GB untuk penggunanya. Nah, lalu ada contoh desain address decoder untuk I/O dan memori. Nah, I/O port address decoding. Instruksi I/O yang ditetapkan pada 8 bit I/O untuk menggunakan alamat port yang tampak pada A15-AO sebagai OOOH dan OOFFH IC74ALS13 merupakan contoh decoding 8 bit I/O yang terdapat pada gambar. Nah, gambar ini merupakan sebuah port address decodingnya. Nah, lalu ada address decoder untuk memori. Nah, prosesor ini biasanya dapat menangani ruang memori yang jauh lebih besar daripada memori ruang yang dicakup oleh chip memori tunggal untuk menyambungkan perangkat memori ke dalam ruang alamat prosesor, maka perangkat decoding diperlukan. Nah, misalnya 8088 mengeluarkan alamat 20 bit dengan total 1 MB ruang alamat memori, namun BIOS pada EEPROM 2716 hanya memiliki memori 2 KB dan 11 pin alamat. Nah, sebuah decoder dapat digunakan untuk memecahkan kode 9 pin alamat ditambahkan dengan memungkinkan EEPROM bisa ditempatkan di setiap bagian 2 KB dari ruang alamat 1 MB ini. Nah, gambar yang di samping atau gambar 6 adalah contoh address decoder memori. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.